Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM F1G1190051. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas MIT Soft Computing. Baik, langsung saja. Pengertian soft computing. Soft computing adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer, intelijensia semu, machine learning, dan beberapa disiplin ilmu teknik lainnya yang berusaha untuk mempelajari, memodelkan, dan menganalisa fenomena yang sangat rumit untuk metode yang lebih konvensional yang tidak memberikan biaya rendah, analitis, dan solusi lengkap. Soft computing berusaha untuk mengintegrasikan beberapa paradigma model perhitungan meliputi artificial neural network, fuzzy, logic, dan genetic algorithm. Soft computing dicetus pertama kali pada tahun 1990 sehubungan dengan ide untuk mendirikan BISC, Berkeley Institute in Soft Computer oleh Prof. L.A. Zadeh dari Berkeley University. Soft computing berbeda dengan conventional hard computing, memungkinkan toleransi terhadap input, proses dan output yang bersifat tidak akurat atau impresis, tidak pasti, uncertainty, dan setengah benar, partial truth. Teknik-teknik dasar pada SC dan kombinasinya. Fuzzy logic merupakan salah satu bidang yang menggunakan artificial intelligence buatan. Pengertian dari logika fuzzy sendiri yaitu pengembangan dari logika boolean yang mempublikasikan ide kebenaran sebagian. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Machine learning merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data melalui penggunaan statistik. Algoritma machine learning dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam pengembangan data. Artificial Neural Network, artificial atau ANN, atau jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerjanya sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi ataupun prediksi. Probabilistic reasoning adalah metode soft computing juga untuk membuat komputer atau suatu device mengambil keputusan layaknya makhluk hidup. Jadi, dari semua data-data yang dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk menghasilkan keputusan. Teknik lainnya itu evolutionary computation atau EC. Itu sebuah algoritma yang dicontoh dari proses evolusi makhluk hidup. Evolusi ini survival of the fittest yang paling cocok dengan perubahan zaman, yang akan bertahan cocok dengan perubahan zaman ini, istilahnya current adaptasi. Aplikasi dan pemanfaatan SQ-nya. Itu yang pertama itu pengenalan suara atau speech recognition, merupakan suatu proses yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan sebuah komputer lewat suara. Yang kedua, computer vision, merupakan pemrosesan gambar secara cerdas yang memungkinkan kita memahami apa yang dilihat oleh komputer. Ketiga, robotika merupakan suatu studi tentang robot. Keempat, Intelligent Computer Assisted Instruction atau ICAI, mengajarkan siswa dengan program komputer
dan menggunakan perangkat lunak komputer, serta membantu siswa menemukan strategi penyelesaian masalah yang juga dapat diaplikasikan ke situasi non-komputer. 5. Planning dan decision support, membantu mengembangkan suatu rencana untuk menjangkau tujuan, goal tertentu dalam bidang riset. Keenam, factory automation, memungkinkan komputer dapat menentukan mana keputusan yang dibuat pada bagian proses manufaktur yang dapat berakibat pada bagian proses yang lain. Pengertian logika fuzi. Logika fuzi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, fuzziness, antara benar atau salah. Profesor Lotfi Azadeh, guru besar pada University of California, Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzi. Logika fuzi pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzi. Lotfi Azadeh adalah ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran. Meskipun logika fuzi dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dan mengadaptasikannya ke bidang kendali, kontrol. Mengapa logika fuzi yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya yaitu kultur orang barat yang cenderung memandang sesuatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak bersalah, sukses, gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzi. Logika fuzi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Masih di pengertian logika fuzi. Logika fuzi dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzi adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa linguistik reasoning, sehingga dalam perencangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika fuzi adalah kehidupan sehari-hari. Adalah di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzi di Jepang, yaitu Matsuhita Electric Industrial Company. Sistem fuzi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Contoh penerapan logika fuzi. Itu pertama, penerapan logika fuzi pada sistem cerdas. Penerapan teknologi saat ini semakin merata di segala aspek, otomatis menjadi satu hal yang paling sering dikembangkan. Kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam di bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika, fuzi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Logika fuzi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian
di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzi yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai logika kabur atau logika samar, dapat dikatakan sebagai logika baru yang sudah lama. Hal ini karena ilmu tentang logika fuzi secara modern dan metodis ditemukan pada tahun 1965. Namun, konsep logika fuzi sudah melekat pada diri manusia sejak manusia ada. Konsep logika fuzi dapat dengan mudah kita temukan pada perilaku manusia dalam kesehariannya. Misalnya, satu, itu pedal gas. Pedal gas kendaraan akan kita tekan dengan tekanan tertentu sesuai kecepatan yang kita inginkan. Berapa besar tekanan kita berikan? Kedua, kita cenderung memberi hadiah kepada seorang dengan nilai tertentu sesuai dengan manfaat orang tersebut kepada kita. Pertanyaannya, berapa besar nilai hadiah yang akan kita berikan? Kita akan marah kepada orang yang memberikan kita. Itu pertanyaan lagi, berapa besar kemarahan kita? Kita tidak bisa menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas. Inilah beberapa contoh kasus yang bisa dijelaskan menggunakan konsep logika fuzi. Sebagai contoh adalah robot yang menggunakan fuzi logik dapat memprediksikan kapan ia harus bertindak atau menghindar saat ada halangan di depannya dengan hanya ada peringatan awas. Dan tanpa adanya hitungan matematis yang diberikan oleh user, sedangkan robot yang menggunakan algoritma pemrograman konvensional tidak akan dapat memutuskan sendiri untuk menghindari dari halangan yang ada di depannya. Logika fuzi sudah diterapkan pada banyak bidang, diantaranya 1. Teori kendali hingga intelijensia buatan. 2. Di dunia kedokteran dan biologi, yaitu diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen pengambil keputusan, manajemen basis data untuk query data. Yang keempat, tata letak pabrik yang maksimal penentuan jumlah produk berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Kelima, klasifikasi dan pencocokan pula. Keenam, mengukur kualitas air, ramalan cuaca, dan lain-lain. Teori dasar logika fuzi. Pertama, variabel fuzi. Variabel fuzi adalah variabel yang akan dibahas dalam satu sistem fuzi. Contoh, umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan, dan lain-lain. Kedua, himpunan fuzi. Himpunan fuzi yaitu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzi. Umumnya menggunakan himpunan linguistik. Linguistik merupakan nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Contohnya itu suhu, panas, dingin, sedang, dan sedangkan. Itu lagi tinggi badan itu pendek, sedang, tinggi, dan lain-lain. Ketiga, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan yaitu keseluruhan nilai yang diperolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzi. Keempat, domain himpunan fuzi yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzi. Konsep logika fuzi. Konsep logika fuzi diperkenalkan oleh Lutfi Azadeh pada tahun 1965. Meskipun konsep logika fuzi itu telah dipelajari sejak tahun 1920-an. Namun, istilah logika fuzi
itu pertama sekali digunakan pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi Said, yang kabarnya di sebelah kanan ini itu adalah seorang profesor di UC Berkeley di California. Dia mengamati bahwa logika komputer konvensional itu tidak mampu memanipulasi data yang mewakili ideman yang subjektif atau tidak jelas. Neural network. Neural network adalah model yang terinspirasi oleh bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Tiap neuron pada otak manusia saling berhubungan dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. Tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah weight yang menjumlahkannya weighted sum dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Dalam prosesnya, neural network mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Misalnya, yang terjadi pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Fungsi dari neural network diantaranya adalah 1. Pengklasifikasian pola. 2. Memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. 3. Penyimpanan pada pola yang akan dipanggil kembali. 4. Memetakan pola-pola yang sejenis. 5. Pengoptimasi permasalahan. 6. Prediksi. Sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McLaw dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada peneliti yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perceptron dalam pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Perceptron tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan XOR atau exclusive OR. Penilaian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian, perceptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian selanjutnya di bidang neural network. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir antaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield,
model pembelajaran kompetitif, multi-layer network, dan teori model resonansi adiktif. Konsep neural network, proses kerja jaringan saraf pada otak manusia, yaitu ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 1011 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel saraf terhubung dengan saraf lain. Jumlahnya mencapai sekitar 104 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan terbentuk. Ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal, elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Neural network dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lainnya digunakan untuk melakukan propaksi, aktivasi dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Proses pada ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot pada tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan, summing function, yang hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron. Metode penentuan bobot dari tiap koneksi dan fungsi aktivasinya. Input itu berfungsi seperti dendrit. Output berfungsi sebagai akson. Fungsi aktivasi berfungsi seperti sinapsis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.